Ya halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda nonton. Ini adalah episode spesial ya dari Horror Desk. Saya Popo, Saya Sableng. dan hari ini kita ada tamu spesial nih. Nah, kalau dari kemarin hanya orang awam, hanya orang biasa saja. Nah kali ini kita ada orang yang bisa dibilang terjun langsung ya, pakarnya untuk berkaitan dengan spirit-spirit. Iya, Jadi langsung aja kita perkenalkan narasumber hari ini adalah Romo Santo. Oh, halo Romo. Popo, halo Ya. Sableng ya. Ya, jadi- Teman-teman semua ya. Nah, Romo Santo ini adalah Romo yang eksorsis ya. Nama resminya apa sih, Romo? Ya, jadi eksorsis itu bahasa Latin, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya pengusir. Oh, pengusir. Atau mengusir. Eksorsisme itu pengusiran ya. Nah, itu pengusiran. kata yang umum saja sebetulnya artinya ya. Nah. Jadi pertama-tama kita mau nanya dulu nih sebelum nanti masuk ke yang kejadian eksorsisnya beneran. Nah, itu nanti. Tapi kita mau nanya dulu ceritanya gimana sih si Romo kok bisa jadi eksorsis gitulah. Ya. Mungkin saya luruskan dulu ya, semua romo atau imam Katolik ya itu kan disebut rohaniwan. Ya. Makanya ya mesti hidup dalam roh ya. Jadi menghidupi hidup batinnya selalu bersama Tuhan ya. Tuhan itu kan tidak tampak dalam hidup sehari-hari kita di zaman ini ya. Jadi kita mesti menghidupi roh kita ini ya, dalam bimbingan Roh Kudus. Itulah maka disebut rohaniwan. Nah, sebetulnya setiap orang pun punya roh ya. Setiap orang itu mempunyai roh dalam dirinya. Ada badan, ada roh ya. Nah, roh ini kan nggak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan tidak hanya roh ya, tapi ya, pikiran ya. Kalau saya nggak ngomongkan ini kan nggak tahu pikiran saya sedang batin apa nggak tahu ya. Itu hal yang sebetulnya kita biasa saja lah. Nah, kalau kita bicara rohani ya, yang rohani itu adalah yang kedalaman batin ya. Nah, maka kalau tadi bertanya tentang eksorsisme apa intinya adalah mengusir roh jahat, mengusir roh atau hal yang tidak kelihatan dalam diri kita itu yang jahat. Nah, yang jahat itu apa? Yaitu bisa roh kita sendiri, atau batin kita sendiri ya, bisa pikiran kita sendiri ya. Itu ya. Jadi kalau kita bicara roh, pertama-tama jangan mikir roh di luar diri kita, tapi lihat diri kita ya. Iya, jadi roh diri kita pertama-tama itu. Nah, baru yang kedua itu memang Tuhan juga menciptakan roh-roh yang di luar manusia ya. Karena manusia itu kan roh dan badan jadi satu, sementara masih hidup di dunia kan begitu. Tapi juga Tuhan menciptakan roh murni. Ya, roh murni yang tanpa badan. Nah, itu ya dimensi lain dari ciptaan Tuhan yang kita sebut malaikat. Ya, sebetulnya malaikat itu ciptaan roh murni yang baik, itu malaikat. Tetapi malaikat itu juga dianugerahi Tuhan kebebasan untuk memberontak ya. Termasuk untuk memberontak pun dia bebas ya. Seperti halnya manusia, roh kita kan juga punya kebebasan. Anda mau jadi pendukung Pancasila atau Anda mau mendukung ateisme itu terserah Anda ya toh. Itu kan kebebasan manusia untuk memilih. Hanya memang harus ada tanggung jawab setuju ya kan kalau di situ. Karena ada nalar juga yang harus berbicara di situ. Nah, kalau setan itu adalah malaikat yang memberontak. Nah, itu malaikat yang memberontak itu istilahnya setan ya. Nah, malaikat ini kenapa memberontak? Lah kalau dalam teologi atau ajaran Katolik itu memberontak karena tidak setuju keputusan Allah yang mau menciptakan dan menebus manusia. Biarin manusia itu berdosa sembarangan terserah. Akibat dosa kan maut ya. Biarin dia maut karena berdosa, salahnya sendiri. Ngapain harus ditebus? Ngapain putra Allah harus jadi manusia, sabdanya harus jadi manusia untuk menebus manusia ya, sampai mati di kayu salib dan bangkit. Dan ini memang teologi Katolik begitu ya. Nah, itu si malaikat yang enggak setuju ini berontak. Lalu kan dikisahkan di kitab suci ya, dia menjatuhkan diri ke laut ya. Menjatuhkan diri ke laut, lalu mempengaruhi manusia supaya jangan percaya pada Kristus Yesus itu. Jadi terminologinya begitu. Dan memang betul setan juga
ikut berkarya di dunia ini di samping karya Roh Kudus, karya Tuhan sendiri yang membawa orang pada keselamatan, setan tuh iri dan dengki dengan manusia. Kenapa kamu mau percaya dan ditebus gitu. Juga paling dengki dan iri dengan ya gereja ya, dengan sakramen-sakramen, dengan itu. Maka kalau dalam ritus upacara pengusiran setan atau pemberkatan, kalau Romo memberkati rumah, memberkati apapun, itu kan ada rumus pemberkatan air itu, kan airnya dipercikkan kalau memberkati itu. Ya itu ada pencampuran garam ke dalam air. Ya. Garamnya itu garam krosok ya. Garam yang kasar itu loh, garam yang dari pasar itu, bukan garam yang sudah dicetak bagus, garam meja, garam dapur, bukan, itu garam krosok itu. Itu mengingatkan si setan akan jatuhnya dulu di laut itu. Ternyata gitu. Itu ada alasannya gitu. Dan kenapa air yang dipakai sarananya gitu karena ya kita mengingat pada baptisan, air baptis dan sang air hidup yaitu Kristus ya. Yang membuat kita mengalami keselamatan itu. Jadinya simbol-simbol dalam gereja Katolik atau benda-benda yang dipakai untuk doa dan berkat ya, itu memang dasarnya dari kitab suci ya. Kalau Anda baca kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pertempuran rohani antara yang kejahatan ini, yang si jahat ini dengan kita yang dibimbing Roh Kudus ini, pertempuran rohani itu sungguh nyata gitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya bicara roh-roh ya nggak jauh-jauh sih, diri kita sendiri itu juga melawan diri kita sendiri. Iya. Nah, terus Romo mulai aktif di bidang yang eksorsisme tuh mulai. Sebetulnya setiap Romo itu kan diberi kuasa untuk mengusir setan ya, dengan sakramentalia, berkat pengusiran setan untuk pasien atau orang ya, umat yang tanda kutip kerasukan setan gitu, atau terganggu oleh si jahat, atau rumah atau benda-benda yang terganggu oleh roh jahat. Itu sebetulnya setiap Romo itu diberi kewenangan itu, diberi kuasa itu ya, secara inheren ya, secara melekat dalam dirinya ketika tahbisan. Bahkan setiap orang Katolik karena baptisannya itu pun diberi kuasa itu dari level tertentu. Bisa. Jadi ya kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4 tuh, roh dalam dirimu lebih kuat dari roh duniawi manapun. Jadi kamu itu bisa ya, artinya. Tapi kalau nanti ya, artinya kamu mengusir, mendoakan, tapi kok bandel, lah barulah bilang Romo. Gitu. Romo paroki misalnya. Tapi Romo paroki mendoakan itu kok masih bandel, bilang ke Romo Vikep. Ya, Romo Vikep itu wakil uskup di wilayah tertentu. Kalau saya Vikep kategorial. Dan setiap Vikep itu ya sebetulnya punya kewenangan sebagai ordinaris wilayah untuk memberi sakramentalia pengusiran setan ini gitu ya. Jadi supaya teratur saja sih, supaya orang kerjanya ngusir setan terus itu kan ya kerjaan pokoknya jadi jadi susah gitu ya, repot. Kalau tanda-tandanya orang kerasukan itu apa biasanya? Ini harus dibedakan antara gejala psikologis ya dengan kerasukan. Yang gejala psikologis kan kita semua sudah tahu ya. Gejala psikologis itu ya misalnya ya teriak-teriak, gulung-gulung, itu belum tentu kerasukan itu kerasukan rohnya sendiri itu dia sendiri. Ya kerasukan itu artinya merasuk ya, dari luar merasuk ke dalam. Tetapi gejala yang psikologis itu tampak sederhana sekali ya, kekuatannya ya tetap kekuatan manusia. Dia stres ya kan, masih logis, bisa kita mengira-ira itu ini stres ini, depresi ini gitu. Itu bisa itu ya, atau dia sedang teringat dan kristalisasi atau tumpuan dari masa lalunya yang kecewa itu ya, kekecewaan di masa lalu itu membual saat itu, lalu jadi histeris dan seterusnya. Atau kalau itu ya sebetulnya masih biasa sih, kalau kita ada gejala kesurupan massal di sekolah ya, itu biasanya apa? Biasanya di masa apa itu? Di masa mau ujian, ya. Iya kan? Iya, di masa mau ujian kesurupan massal. Biar gak ujian. Gitu. Kenapa ya? Ini gampang diterka itu ya. Biasanya kalau kita taruh di tempat yang
enak, dingin gitu ya, hening gitu, lalu pasti sembuh sendiri. Tenang gitu, lalu dipahami, disuruh minum gitu, tenang. Tapi kalau yang kesurupan si jahat ya loh, itu si jahat, si setan ini ya, itu bisa kekuatannya melebihi kekuatan manusia biasa. Berarti kayak nyala dikit ya, kan kalau di film-film kayak Bob Exorcist atau film Exorcism of Emily Rose gitu-gitu, itu kan ada yang bisa jalan di tembok, terus ada yang suaranya jadi suara laki, iya, suara berubah suaranya. Nah itu tapi memang kayak gitu. Nyata itu. Ya, secara saintifik juga bisa dilihat sih itu dengan dengan alat-alat untuk pengukur desibilitas suara manusia itu sampai seberapa frekuensinya, itu bisa melampaui itu kayak gitu. Bahkan bisa bahasa lain yang dia tidak kenal juga. Itu. Ya, bahasa Latin, bahasa kuno dulu, Yunani gitu, yang dipakai orang kuno dulu bisa ya. Jadi ini fenomena yang di luar nalar kita saat ini paling tidak ya. Nalar kita saat ini itu belum bisa nangkep bahwa gitu. Ilmu pengetahuan saat ini, yang logika saat ini pun belum bisa nangkep ya logika itu. Jadi ya inilah yang lalu kita ya udah kita sederhanakan aja, kita sebut itu kerasukan si jahat itu aja. Nah, ya itulah, disitulah baru kita panggilkan eksorsis untuk mengusir dengan doa-doa tentu. Dan doa sebetulnya eksorsisme itu doa ya, doa mohon pada Tuhan supaya mengutus para malaikatnya mengusir si jahat ini. Jadi bukan kita yang ngusir ya, tetapi kita memohonkan pada Tuhan. Nah ini juga yang menarik ya, yang menarik dari pengalaman saya di kelui orang yang katanya kerasukan itu ya itu. Ya, tapi ini menariknya bagi bagi saya, tapi belum tentu menarik bagi Anda semua. Karena kalau dilihat sebagian sangat besar dari yang mengeluh kerasukan itu kalau dilihat itu ya gejala psikologi, gejala psikologi. Dan sedikit yang kerasukan itu pun itu ada dua macam. Pertama memang kalau para kudus, tapi saya nggak ngalami itu ya. Para kudus itu memang karena kudus, karena orang suci maka diserang. Ya. Seperti Santo Yohanes Maria Vianney ya, kita kan ini Agustus awal ini tanggal 4 ini hari pas kita rekaman ini. Ini kan hari pesta Santo Yohanes Maria Vianney. Itu orang kudus yang diserang setan ya, sering diserang setan. Sering jadi sasaran karena dia kudus gitu. Ya, tapi yang kedua yang juga karena diserang setan itu juga karena antara lain ada psikologinya juga, ada unsur psikologi sehingga membuka celah dari psikologinya sehingga si setan gampang masuk, si jahat ini untuk mempengaruhi dirinya ya. Nah, celahnya itu apa? Biasanya luka batin, kekecewaan, kebencian, kekecewaan pada diri sendiri, pada orang tua, pada siapapun, itu membuka celah ya, sehingga si jahat gampang sekali mempengaruhi ya. Nah, gitu ya. Itu juga karena misalnya suka ke dukun. Bukan dukun bayi loh ya, dukun bayi itu bagus. Maksud saya para superstition itu para orang-orang yang suka kayak itu suka ritual yang bukan sesuai kehendak Allah. Nah, itu juga biasanya ikut membentuk persepsi dan psikologinya ya, sikap batinnya sehingga pikirannya ke situ terus ya. Nah, makanya gampang sekali juga kepengaruh. Karena kalau kita realistis dan kita mau rasional ya, sebetulnya orang yang tidak pernah berpikir mengenai setan, mengenai si jahat, tapi sebaliknya berpikir mengenai Tuhan, cinta kasih, perdamaian, keadilan, wah itu nggak akan kerasukan, nggak akan kesetanan, itu nggak bakal ya. Hidupnya ya damai ya, enak-enak saja ya. Ada kesulitan macam-macam dalam hidup ini tetapi bisa menghadapi ya, mampu menghadapi. Jadi tidaklah terus lari ke setan, lari ke hal-hal yang iya, kasihan ya. Sudah setan disalahke itu. Nyala dulu. Kalau dengar-dengar saya baca itu Romo dulu skeptis ya. Iya. Romo juga skeptis terhadap seperti itu, Po. Dulu saya skeptis. Dulu skeptis. Saya juga skeptis karena siapa tahu nanti kamu jadi nggak skeptis juga. Mungkin bisa dengar ya, kamu kok bisa jadi nggak skeptis. Saya itu waktu itu jadi tidak skeptis itu
karena ngalami sendiri bagaimana mengusir orang yang kerasukan. Dulu saya skeptis. Orang ini walah paling cewek stres aja ini. Nah, Romo skeptis waktu udah jadi Roma. Sudah jadi Romo. Udah jadi Romo. Skeptis. Iya, karena apa ya? Saya nggak suka ngomongin kayak gitu, ya nggak suka juga, nggak pernah mikir ya. Tapi ketika ada orang lain begitu, pikiran saya selalu wah ini pasti stres aja ini. Gitu ya. Nah, setelah ngalami sendiri itu kok bisa berbahasa yang dia tidak belajar gitu. Loh kok bisa mengetahui rahasia-rahasia yang rahasia kayak di film iya itu. di film itu. Jadi persis kayak yang diceritakan di film itu ya. Bener. Tapi baru setelah itu saya dikasih buku-buku oleh umat, justru oleh umat. Misalnya bukunya Gabriel Amort, Romo Gabriel Amort ya, itu dikasih buku itu suruh membaca. Lalu bukunya Eksorsis dari Filipina itu ya. Romo Syuhia itu. Ya itu ya, jadi membaca itu lalu jadi tahu ternyata ada memang makhluk di luar manusia yang diciptakan Tuhan ya. Yang bukan hewan, bukan tumbuhan ya, yang hanya roh murni ya. Bukunya Peter Kreeft itu juga ya, gitu. Macam-macam kalau Anda bisa membaca itu bisa lebih diperkaya itu. Ternyata dimensi hidup kita tidak hanya dimensi manusia saja, tapi ada yang lain. Bahkan dalam diri manusia pun ada roh kita ini ya kan. Yang sementara ini masih bersatu dengan badan ya kan. Jadi lalu saya tidak skeptis lagi. Jadi artinya apa? Saya juga harus berubah dong. Hidup tidak hanya psikologi tok atau rasio tok, tapi ada juga yang sesuatu yang melebihi ya. Yang bahkan kalau kita bicara tentang Tuhan Allah yaitu yang Maha Agung, yang Maha Kasih, itu pun sebetulnya suatu dimensi yang misteri juga ya. Ada misteri juga di situ ya kan. Ya, tapi kalau kita orang beriman lalu connect. Jadi connect dengan dia karena apa? Karena dalam hidup sehari-hari pun aku disertai ya. Lalu aku jadi bisa beribadah dengan baik ya, menerima dia dan menguatkan dalam hidupku ya. Nah ini saya kira skeptisisme yang menurut saya tidak perlu ditolak juga ya. Skeptis itu juga baik-baik saja sih. Karena apa ya? Kita ingat Santo Thomas ya, Rasul ya. Dia juga skeptis kan. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Mana mungkin? Wah, mana itu? Iya kan? Ya, tetapi itulah loncatan iman. Ya, iman itu berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya kan itu. Karena kalau kita dalam syahadat iman Katolik yang panjang, itu kan ada aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan seterusnya, juga Dia yang menciptakan hal yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang menciptakan yang semua yang seen and unseen ya kan, kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, itu berarti apa? Bahwa ada sesuatu misteri dalam hidup ini. Misteri itu bahasa aslinya itu artinya adalah selubung, ada selubung. Misteri itu selubung ya. Korden itu kain korden itu selubung ya. Di balik misteri ini, di balik korden itu ada sesuatu yang kita tidak tahu, belum tahu gitu ya. Nah, kayak gini ya. Skeptis itu oke saja menurut saya. Nah, mau nanya Romo, kan tadi katanya ada yang terlihat dan tidak terlihat kan. Nah, tapi kan kita sering dengar cerita nih kalau ada orang ditunjuki setan, ditunjuki itu lah, apakah si rohnya itu tuh punya kemampuan untuk menunjukkan diri, apa itu cuma psikologisnya yang kelihatan itu? Ya, bisa ya, bisa tidak. Harus diteliti makanya, harus diteliti. Seperti misalnya itu ada penampakan Bunda Maria, itu sekarang yang suci-suci ya, bukan yang setan. Penampakan Bunda Maria di Portugal, di Fatima misalnya, tiga anak itu ditampai, satu dulu lalu tiga-tiganya. Atau Bernadette Subiro di Lourdes, ditampai Bunda Maria. Itu kan gereja meneliti, Bu, apakah ini anak stres saja? Orang stres saja sih halu, dilihat psikologinya, dilihat sejarah hidupnya, pernah belajar apa saja. Ternyata ya ketahuan bahwa dia nggak pernah belajar apapun seperti yang dikatakan Bunda Maria itu ya. Dan Bunda Maria mengajarkan tentang ajaran gereja, tentang dirinya, tentang
Waktu itu kalau yang di Fatima itu mengenai Theotokos itu ya, tentang Bunda Allah ya, yang tiada bernoda. Oh, jadi anaknya itu Anaknya bisa tahu istilah itu dari si karena nggak pernah belajar, itu buta huruf. Berarti valid. Valid itu. Jadi ada apa ini? Ya itulah kadang antar dimensi itu berkontak ya, asal dimensinya sama, dimensi roh ya. Karena kita juga punya roh ya. Ini saya yang ditampak ini pasti bukan orang kayak saya gitu ya. Jadi pasti itu jadi yang pikirannya masih cemas ini cemas itu. Tapi pasti orang yang berserah pada Tuhan dan kerohaniannya itu terbentuk ya. Nah gitu, itu yang positif aja kita pakai analisis yang penelitian yang saintifik ya. Nah, kalau yang negatif mau? Yang negatif sama juga, kalau mau membuktikan itu ya mesti dilihat dari berbagai sisi ya, psikologis, lalu ilmu alam dan seterusnya ya. Nah kalau kemarin kan kita take podcast tuh kan ada sumbernya, ada fotonya ya Boy ya. Jadi fotonya kelihatan Mo. Ini mungkin Nopo tak tunjukin ya. Itu fotonya asli Mo. Katanya asli. Kalau yang dari saya asli Mo. Jadi itu gimana kira-kira? Bisa dicek dulu dong keasliannya ke ahli. Kalau foto yang dari saya yang episode 1 itu Po, memang dari karyawan saya asli. Tapi memang fotonya beneran Mo. Terus dari narasumber kita yang di episode 3 itu juga fotonya udah mau cek tuh. Ya belum mau nggak dapat file bahwa kamu yang asli ya. Tapi jari asli. Ya, katanya semua orang pasti bilang asli ya mau. Masa mau nakut-nakuti ngomongnya ini editan. Iya. Ini loh Mo. Enggak, ini tak sensor Mo. Ini apa di belakangnya itu ya? Di belakangnya ini. Ini bukan orang. Oke, iya. Cuman kalau fenomena tapi bentuknya kayak orang. Iya. Kayak orang atau Nah, menurut Romo gimana? Memang harus diteliti kalau saya tidak bisa langsung ya dan tidak, harus diteliti betul ya. Jadi kameranya sendiri ya toh diteliti. Handphone. Iya, banyak sih cerita-cerita kayak gitu ya. Misalnya di rumah sakit itu sedang foto-foto di depan rumah sakit, ada gambar nongol ikut meceng di situ ya. Gimana pendapat Romo? Tetap harus diteliti apakah benar ini atau rekayasa supaya. Kalau Romo pribadi. Saya belum pernah ngalamin kayak gitu ya. Tetapi kalau dari penelusuran penelitian gereja tentang hal-hal kayak begitu itu ya. Penampakan terhadap orang Bunda Maria terhadap orang-orang yang ditampai dan memang valid itu ya, itu orang lain itu nggak melihat kok, nggak melihat. Jadi ketika lalu seorang seniman diminta untuk menggambarkan, dia cerita ya, sebenarnya Bernadette Subiro ya bercerita, Bernadette ini, Bunda Maria yang menampai kamu kayak apa? Wah, dia pakai pakaian putih, jubah putih, ada pita biru gitu, kebiru-biruan atau bersinar gitu. Ketika dibikin lukisannya atau patungnya seperti ini ya, enggak kayak gitu, jauh lebih indah, jauh lebih menawan daripada gambaran ini dari semua patung yang dibuat itu ya. Dan akibatnya lalu yang penting, akibatnya adalah dia menjadi rendah hati, dia menjadi menerima diri, dia mendoakan orang dan orang itu didoakan sembuh dan seterusnya. Tapi dia sendiri lucunya tidak sembuh dari penyakitnya. Itu jadi pengorbanan itu penting ya, dimensi pengorbanan dari yang ilahi ini. Jadi nah itu bedanya dengan si setan. Nah, kalau dengan setan pasti lalu sebaliknya, pasti lalu membuat orang lalu jadi negative thinking atau overthinking ya, yang artinya lalu jadi negatif juga jelek-jelek, lalu nggak bisa berprestasi, nggak bisa damai. Nah, itu pasti ya. Jadi itu subjektif. Nah, selain kalau yang di Maria Fatima itu orang nggak bisa melihat Bunda Marianya, tapi fenomena yang disebut dalam tanda kutip matahari menari itu. Kalau kamu lihat itu ya, penampakan di Fatima, Portugal, cari di YouTube-nya, di internet banyak ya. Fenomena matahari menari itu. Apakah menarinya bagaimana? Tentu dia nggak punya tangan dan kaki ya, matahari, tapi berputar, berpendar dengan sangat indahnya. Apakah itu
di film ada, tapi waktu itu kan tahun berapa belum ada video. Jadi tapi ribuan orang ngalami menyaksikan hal yang sama dengan kesaksian yang sama. Nah itu sesuatu yang fenomenal juga ya, bisa menggerakkan alam juga ternyata kayak gitu. Nah tetapi yang tentang penampakan itu kalau kita lihat ya, itu juga terkait budaya. Kenapa di sini orang melihat pocong? Di Singapura nggak ada. Gimana? Nah itu budaya. Sebenarnya itu bisa jadi itu manifestasi dari rasa takutnya sendiri. Takut akan dirinya sendiri, takut kematiannya sendiri, takut masa depannya sendiri. Tapi kok kadang bisa nongol di gambar itu. Nah itu saja harus diteliti gitu. Karena apa itu halusinasi orang kalau manifestasi dari rasa takut itu biasanya kematian. Nah kematian itu yang dilihat yang mengerikan bentuk pocong kan. Kalau mati gitu orang yang Katolik kayak kita gitu misalnya Kristiani atau yang lain tuh tidak dipocong ya tentu penampakannya ya mungkin kayak Dracula. Ya pakai jas, ya kan itu. Jadi penampakannya tergantung pada dirinya budayanya itu. Karena apa? Manifestasi berdasar budaya. Nah ini sebetulnya kan pikiran alam bawah sadarnya yang takut. Misalnya takut akan serangan dari pihak lain. Lalu yang muncul adalah manifestasinya apa? Macan, ular itu kan hewan-hewan yang menakutkan. Jadi manifestasi gitu. Lalu memang. Jadi bagaimanapun manusia sendiri itu misteri ya. Terselubung karena seperti bawang itu ya berlapis-lapis kejiwaannya ya, dari otak, hormon, fisiknya pun macam-macam ya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan diri sendiri pun itu sebetulnya sangat kaya ya, kerohanian kita, batin kita ini. Nah doa itu membantu kita lebih mengenal diri dan mengenal Tuhan yang punya rencana yang baik bagi kita, rencana keselamatan. Sementara kalau kita larinya ke yang jelek-jelek itu setan dan sebagainya, nah justru disitulah kesetanannya ya, karena kita sendiri apa tidak pernah memikirkan yang baik, yang damai, yang adil, yang beradab, manusiawi ya. Tetangganya kelaparan ya kita diam saja, ya, malah kita mikir setan. Nah itu malah justru itu ya kesetanan, gitu. Tidak mikir keadilan ya dan macam-macam. Nah itulah ya, jadi terbelokkan oleh pikiran yang keliru itu ya, atau menyalahkan orang lain padahal diri sendirilah yang sebetulnya mesti dilihat. Nah layer-layer dalam diri kita inilah yang mesti kita kenali ya. Karena bisa jadi itu semua bentuk manifestasi setan apapun yang jelek-jelek itu adalah pencerminan dari alam bawah sadarnya, ya itu. Selain yang orang kudus tadi yang nggak pernah mikir kayak gitu, diserang gitu. Nah itu beda. Serangannya pun di luar dirinya. Serangannya itu misalnya apa ya? Misalnya kalau Santo Yohanes Maria Vianney itu bisa terbakar kok tempat tidurnya. Tipe tidurnya yang tipis sederhana itu di musim dingin itu dibakar. Jadi sehingga dia terpaksa tidur di lantai. Dibakar setan. Supaya dia kurang tidur lalu tidak bisa melayani sakramen tobat di keesokan paginya, karena ribuan orang mengantri ke Santo Yohanes Maria Vianney untuk bertobat, diampuni dosanya ya, dan setan nggak suka itu. Nah, lalu diserang, dibakar tempat tidurnya, bantalnya, gulingnya itu supaya apa? Supaya tidak tidur dia. Tapi dia tetap bersyukur karena aku bisa Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan Yesus karena bisa mengalami seperti yang kau alami ketika di penjara dulu kamu ya. Sebelum disalib ya, itu kan tidur di lantai yang dingin ya gitu, atau mesti nggak bisa tidur. Keesokan harinya dia tetap melayani ya dengan semangat. Nah itu setan makin geram itu, diserang dengan cara apa lagi ya kayak gitu. Ya itu kan beda ya, itu beda. Tapi kalau kebanyakan orang itu yang kurang kudus atau belum sampai ke tahap kesempurnaan kekudusan ya diserang dengan psikologinya sendiri. Memang nyerang sih dia itu. Maka itu ya nasihat Santo Petrus kan, memang ya setan itu seperti hewan galak ya, hewan ganas yang di kerangkeng gitu ya, yang dikurung. Jangan kita mendekat. Yang mengaum-ngaum itu mencari mangsa, jangan mendekat. Kalau kita mendekat malah
kena kita dicatek ya toh. Nggak usah, itu nggak usah mikirkan itu. Begitu kita mikirkan itu terus malah kita sendiri jadi mikir aja ke sana terus. Kecuali kalau untuk podcast gini monggo. Itu hiburan. Mumpung lagi podcast ini. Iya. Si Romo ini melakukan pengusiran setan yang benar-benar pengusiran setan itu berapa kali? Kan ada yang lagi psikologis toh, lagi psikologis toh. 2 paling dari sekian ratus itu 2. Cuma 2 yang. Cuma 2. Berapa ratus itu cuma lainnya 2. Psikologis? Yang 2 ini pun ya ada unsur psikologisnya juga pasti ya, bukan orang kudus mereka. Ya, tapi artinya 2 itu tapi 2 ini ada unsur psikologis juga, tapi memang diserang. Horor. Nah, itu. Coba cerita mau. Boleh mau diceritain. Ya, ini hanya yang sedikit sekali itu ya. Itu ada horornya. Tadi ya yang sudah saya ceritakan di katolisitas.org. Ya. Eksorsisme eksorsisme apa judulnya? Pengalaman yang tak terlupakan. Ya, jadi ya antaranya saya ceritakan di situ. Coba jadi suaranya bisa berubah, bisa berbahasa-bahasa asing, ya bisa menoleh seperti burung hantu. Ceritanya gimana? Ceritanya itu anak itu kan harus ada di situ Singkat aja. Kan kira-kira ini buat yang nonton podcast. Itu malam hari di suatu pertemuan para mahasiswa ya. Malam hari saya diundang karena ada yang kerasukan. Ini ada beberapa yang kerasukan. Karena sebelumnya mereka main-main jahe langkung di villa yang tua itu ya itu. Villa tempat mereka itu bertemu. Api unggun lalu ada yang ngiseng-ngiseng main jahe langkung gitu. Nah, kalau orang main jahe langkung ya bisa tahu dia membuka lubang psikologisnya untuk itu. Karena mikir tentang setan, ya kan. Pernah main sih, tapi tidak datang. Wegah sama kamu dia. Wah, iki skeptis ra usah lah. Ya, jadi lalu beberapa kerasukan yang lain pada didoakan oleh teman-temannya pada pergi bisa hilang ya. Tapi ada satu ini yang nggak bisa. Ini anaknya kecil, tertidur di sofa gitu. Cewek emang. Kecil. Dan itu mencengkram gini. Ketika saya datang itu saya masih skeptis tadi, walah ini anak stres ini. Ya udahlah gitu. Dia gereng gitu. Menggeram. Loh kok suaranya kok kayak gini? Apa ini ya toh? Iya, apa ini? Saya coba doa, saya berdoa. Wah, makin marah dia. Menggeram gitu. Seperti suara macan gitu. Lalu kita doakan aja rame-rame. Saya minta mereka berdoa mengelilingi saya. Jadi dalam eksorsisme itu saya juga jadi tahu setelah belajar ya. Itu ada tim loh ya. Tim eksorsisme, seseorang eksorsis itu dikelilingi oleh pendoa. Juga ada juga tim pendamping psikologi dan dan dokter juga, medik juga. Nah, jadi ada medisnya juga. Kalau mau lengkap loh ya, timnya itu ya. Sehingga bisa dilihat apakah ini psikologis, medik. Nah, kalau di luar medik dan psikologis ya jelas itu dari si jahat. Ya, harus perlu eksorsis. Ya, jadi itu yang kejadian kayak gitu. Dan malam doa-doanya terus menerus, tapi mereka memberontak ya. Kita pengen salib gitu ya, dia buang gitu. Rosario dia buat. Itu yang kepalanya bisa muter beneran. Kepalanya bisa muter kayak burung hantu. Bisa sampai belakang itu. Bisa. Tapi nanti setelah dia sadar ya, anak ini sudah sadar, itu sakit sekali seluruh badannya itu karena dipakai oleh dia dan dia sendiri merasa seperti dikendalikan. Dia sadar tetapi seperti dikendalikan. Kadang sadar, kadang tidak, ding. Ya. Pas sadar itu dia merasa aku mau bagaimana kok nggak bisa gitu. Dikendalikan. Tetapi ketika nggak sadar ya udah dia kadang nggak sadar. Katanya muntah juga itu. Ya muntah juga. Nggak tahu dia merasa mual saja lalu muntah. Apa kayak muntahnya kayak yang di film di soal sampai. Ya memang bau ya. Kalau film kan nggak baunya nggak bisa ke bau. Gitu. Oh ya isi perutnya ya nggak banyak sih, mungkin belum makan dia. Tapi memang ya bau sekali kan, yang namanya muntahan perut kan bau.
Nah kalau di film lalu supaya secara visual itu nyembur. Wah itu ya. Tapi nggak terlalu sih. Secara visual sih secara biasa. Kita hanya doa kok sebetulnya. Kadang marah, kadang matanya putih ya ini. Bisa naik, bisa turun ya. Mana kalau maneknya yang hitam itu naik ya. Itu konon lebih berbahaya konon. Kalau yang lebih turun itu ada istilahnya tuh itu ke sana itu kita istilahkan ular, kalau ke turun itu istilahkan Scorpio gitu. Serpent dan Scorpio. Hanya istilah saja untuk membedakan ya. Ya itu kan tidak ada itu di medik dan karena kalau diperiksa medik ya normal semua sebetulnya kalau waktu itu diperiksa. Karena setelah selesai itu sadarnya itu karena sebetulnya bukan saya yang ngusir, tapi Tuhan ya. Saya bawa ke kapel durasi 24 jam di Cikanyir ya. Nah, di Lembah Karmel. Bawa ke sana. Terus kita berdoa di depan Sakral Maha Kudus. Ya keluar. Lemes gitu. Tak berkati, lemes. Ya sudah. Jadi ketika dibopong oleh satpam masuk itu ya, badannya yang kecil jadi tambah berat sekali, satpamnya itu berat sekali. Itu juga fenomena yang jadi nggak skeptis habis itu ya. Habis itu saya jadi ada bener. Ada bener fenomenanya. Itu bisa dilihat di katolisitas.org. Ini ada tulisannya di bawah. Katolisitas. Nanti saya lampirkan. Ya boleh. Buat cerita lengkapnya. Yang penting lalu ada tanya jawabnya saya ke bawah itu yang edukasinya ya tanya itu. Jawab dialog dengan Lucifer itu. Ya tapi yang paling penting ya sebetulnya ya. Anak ini kan juga sebetulnya punya beban dan secara psikologis ya. Lalu saya bawa ke orang tuanya saya. Berdamailah. Jadi celah itu. Itu sebetulnya. Ya lalu dulu dia sakit mah terus, sekarang sudah tidak katanya. Itu. Aku ya sakit mah terus ya. Jangan-jangan itu stresan gitu. Itu kejadian pertama mau. Kalau yang kedua lebih biasa apa mungkin lebih? Ya lebih biasa. Oh lebih biasa. Lebih biasa. Yang paling serem ya. Lebih biasa. Artinya ya memang itu kerasuan tapi ya. Cuman didoakan gitu aja. Doakan aja selesai. Tapi memang ya akan setan itu ketika memberontak itu ya ada levelingnya kan, ada hierarkinya. Pemimpin tertinggi mereka itu Lucifer. Lalu di bawahnya ada siapa ada hierarkinya. Ketika memberontak itu. Nah itu ketika jadi setan itu juga ada levelingnya. Kalau yang merasuk itu yang tingkat tinggi ya itu agak susah. Tapi kan yang kroco-kroco yang bawah-bawah ini juga bisa merasuki orangnya, jadi bisa menggoda-goda juga. Tapi itu mereka kalau mau ngerasuki izin dulu ke bosnya ada orang? Wah tahu saya. Mungkin enggak namanya setan. Yang jelas yang ngundang justru manusianya sering ya. Itu. Kalau awalnya itu berarti gara-gara peristiwa Jelangkung itu dulu ya. Iya. Jadi orangnya sendiri, manusianya sendiri yang meminta, manggil. Termasuk kalau memanggil setan-setan itu kan ada orang yang mengaku bisa memanggil setan, bisa pesugihan dan seterusnya. Itu kan sebetulnya itu ya dari sisi ajaran kita Gereja Katolik ya itu kan salah, tidak boleh kita itu begitu. Kenapa? Karena nanti pikiran kita ke sana terus, nggak realistis lagi, nggak rasional lagi. Ya itulah. Akhirnya jadi kesetanan betul. Ada lagi? Saya kasih ini, saya mau kan ini. Kalau orang bicara santet itu apa sih? Ya, santet boleh. Nah, dari sisi saintifik bisa dijelaskan. Gimana itu? Saya juga penasaran. Itu bukan benda yang dimasukkan ke badanmu. Itu adalah kata-kata buruk yang dimasukkan ke pikiranmu melalui telinga tentu saja ya. Sehingga kamu percaya, tapi dengan intimidasi, dengan cara-cara sehingga Anda sangat-sangat terpukau atau sangat tercekam. Ya. Ya. Bisa termanifestasi. Lah iya namanya kan kalau kita belajar psikologi itu namanya apa? Psikosomatis. Ya apa? Kamu itu sebutnya dibenci adikmu loh. Terus dia pingin hartamu loh. Kamu percaya sama omonganku
saya sebagai dukun yang jahat ini. Lalu malam hari kamu mulai nggak bisa tidur, kamu membayangkan adikmu, kamu nggak bisa tidur. Mulai asam lambung naik, sakit perut. Nelpon saya, nambel saya, ternyata bener, saya baru mikir aja udah sakit. Sugesti. Psikosomatis kan. Lalu saya, lah itu bener, dia sedang melancarkan serangannya padamu malam ini. Kamu tercekam takut, makin takut, nggak bisa tidur. Paginya sakit bener, ya kan? Nah, ya bener toh. Caranya gimana Mbah? Gitu maksud saya. Nah, ini ada syaratnya nih. Ini kamu cari untuk melawan itu, kamu cari syaratnya itu dari hasil meditasi saya, manekung saya ini. Itu kamu cari padi yang cabangnya 7. Kamu cari ke dinas pertanian manapun nggak ada itu. Ya udah kamu transfer aja ke sana, saya carikan ya. 3 juta lah. Ujung-ujungnya duit ya, Lalu memang saya cari, enggak, ngapain sudah masuk ke transferan. Terus kalau nanti malam kamu berdoalah dengan caramu, saya juga. Loh, kamu percaya pasti sembuh, ini hilang. Kamu jadi percaya lu sembuh. Oh iya Mbak, sembuh. Tapi dia nggak nganu loh, dia nggak terima loh. Kamu nyerang lagi, masih ditepil gitu. Biar transfer lagi. Dia transfer lagi, gitu loh. Jadi dipercaya. Lalu bagaimana kalau ada paku, ada pines, tipuan aja. Kan banyak orang sudah jelas mengatakan itu tipuan. Iya, sulap toh. Kita pernah ditipu. Iya, pernah pernah ditipu. Tapi istilahnya waktu itu mungkin pengalaman dari siapa namanya Pak Ade saya. Itu bukan dukun sih, Bu. Orang pintar. Kristen kejawen. Nah, itu toh maksudnya ya memang kita suruh bawa telur waktu itu. Telur itu yang beli saya sendiri. Terus nggak tahu, pokoknya di depan mata kita nggak tahu triknya gimana. Telur itu dilakban, terus dikasih kapas. Ini telur punyamu lo ya. Terus disedotkan ke badannya Pak D saya itu. Lah disedotkan, setelah disedotkan itu keluar kelabangnya dari telur yang dilakban itu, kelabang, paku, ada oli, dipecahin satu-satu dong. Nah, terus dia bilang ini kena orang, padahal dia ngusirnya dalam nama Yesus Waktu itu saya di sana, cuman lihat ya, mau nggak percaya tapi lihat sendiri, nggak tahu triknya dia gimana. Itu kalau di ronsen nggak ada itu, di ronsen nggak ada, tapi kok sakit ya. Seperti paku masuk kepala, di MRI nggak ada, namanya psikosomatis kok. Sementara itu tipuan, itu memang sudah disiapkan dari rumah, ya itu ditukar aja telur. Ya mungkin kecepatan tangannya pintar. Iya, yang namanya susuk dan macam-macam, kecepatan tangan aja. Oke, Bu. Tuh enggak usah tanya Romo, aku ya sudah bilang kemarin mau ini dihapus. Itu di podcastnya Pesulap Merah, enggak ada. Iya. Ya kan lebih jelas tuh Bu kalau tanya Romo lebih jelas. Alah. Tapi aku cocok sama Romo Santo. Cocok. Soalnya skeptis mau. Iya, ya iman sama rasio akal budi itu kan kata Santo Yohanes Paulus II ya. Iman dan akal budi itu seperti sepasang sayap gini. Harus mengepak bareng supaya kita bisa terbang. Bisa seimbang. Ya, kalau akal budi saja ya bisa. Kalau iman saja tanpa akal budi miring gitu. Nah itu ya. Iya. Ya sudah gitu, makasih Mo. Oke. Nggak kerasa ini udah. Mo mungkin ada mau itu 1 jaman loh. Ada channel yang mau dipromokan sekalian. Oh, saya itu ada tapi YouTube ya. Ya nggak apa-apa. Kevikepan kategorial. Spasi KAS. Saya kan VKM kategorial. Keuskupan Agung Semarang. KAS. Nah, nanti ditulis di layar bawah. Ya, itu silakan di description juga ada. Itu. Terima kasih Romo. Terima kasih ya, Mo. Terima kasih banyak ya, Mo. Rableng. Kita jadi lebih paham. Aku jadi lebih pemberani. Skeptisku lebih kuat buat episode selanjutnya. Nanti episode selanjutnya Allah psikologi ngecar sih. Ya udah, makasih Romo. Makasih banyak Romo. Terima kasih.